Setelah pandemi kayaknya kita makin akrab ya dengan kata vaksinasi. Padahal sebenarnya vaksinasi ini udah digalakan sejak bertahun-tahun lamanya, khususnya sebagai langkah pencegahan dari berbagai penyakit. Makanya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga tiap tahun kan mengeluarkan tuh daftar anjuran imunisasi dasar yang perlu diikuti anak-anak. Tapi sayangnya masih banyak orang tua yang ragu untuk memvaksinasi anaknya. Salah satu alasannya adalah karena anggapan bahwa vaksinasi bisa menyebabkan autisme. Hmm, apa benar begitu? Jawabannya akan saya bahas di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Saya paham sih kalau orang tua jadi khawatir setelah mendengar anggapan bahwa vaksinasi bisa memicu autisme. Tapi sebagai orang tua yang bijak, ada baiknya kita ketahui dulu ya faktanya. Oke, jadi anggapan vaksinasi menyebabkan autisme pada anak ini bermula pada penelitian tahun 1998 di Inggris yang menyebutkan bahwa vaksin MMR beresiko menyebabkan autisme. Nah, sejak saat itu tuh banyak pakar yang kemudian melakukan kajian ilmiah lebih dalam. Tapi ternyata hasilnya tidak ada yang menemukan hubungan antara vaksin dan autisme. Dan penelitian tahun 98 itu pun ternyata terbukti keliru. Bahkan, dokter yang menulis juga sudah dicabut lisensi medisnya. Selain itu, jurnal medis yang menerbitkan penelitian itu juga udah menarik informasi tersebut. Sayangnya, meski sudah ada begitu banyak bukti bahwa vaksinasi itu aman dan juga efektif, masih banyak juga orang tua yang memutuskan untuk menunda dulu atau bahkan tidak mau memvaksinasi anak mereka. Padahal, banyak penyakit serius yang bisa dicegah melalui vaksinasi. Selain itu, kekhawatiran vaksinasi menyebabkan autisme itu diduga juga berkaitan dengan bahan yang digunakan di dalam vaksin anak-anak, yaitu yang disebut dengan thimerosal. Bahan yang mengandung merkuri itu memang sebelumnya digunakan sebagai bahan pengawet vaksin untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Nah, banyak yang menganggap bahwa kandungan thimerosal berbahaya bagi otak dan juga ginjal sehingga kemudian bisa memicu autisme pada anak. Namun, penggunaan thimerosal dalam jumlah kecil pada obat-obatan ataupun vaksin itu ternyata tidak terbukti bisa menyebabkan masalah kesehatan yang signifikan, apalagi autisme. Penelitian yang sudah berlangsung selama beberapa dekade hingga saat ini pun itu menyebutkan bahwa memang tidak ada kaitan antara thimerosal ataupun bahan vaksin lainnya dengan autisme. Kemudian pada tahun 2019, ada penelitian terbesar yang mengamati hampir 660.000 anak selama 11 tahun. Dan di penelitian ini pun ternyata dinyatakan bahwa tidak ada kaitannya antara vaksin dengan autisme. Jadi sebenarnya udah cukup jelas kan kalau vaksinasi ini bukanlah penyebab dari autisme. Tapi kalau misalkan ayah dan bunda masih khawatir dan ingin tahu lebih jelasnya, jangan ragu ya untuk berkonsultasi dengan dokter anak. Kalau bingung mau nanya kemana, bisa konsul online dulu, kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak banget dokter yang siap menjawab apapun pertanyaan ayah dan bunda seputar kesehatan si kecil. Jawabannya cepat dan tentunya akurat juga dong. Nah, kalau ternyata setelah konsultasi ayah dan bunda mau langsung buat janji tatap muka untuk memberikan vaksinasi buat si kecil, bisa juga tuh daftarnya via aplikasi Halo Dokter juga. Jadi, nggak perlu capek-capek antri lagi di rumah sakit cuma untuk daftar doang. Nah, untuk nyobain layanan tersebut, langsung aja download Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Oke, balik lagi ke pembahasan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kalau misalkan ayah dan bunda belum yakin juga, ini sekarang saya mau share hasil kajian dari ilmiah tadi yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Fakta pertama, tidak ditemukan hubungan sebab akibat antara vaksin dengan thimerosal sebagai pemicu autisme. Yang kedua, tidak ada data yang dapat membuktikan bahwa vaksin dengan kandungan thimerosal dapat mengganggu fungsi otak anak. Yang ketiga, penelitian tahun 1998 yang menyatakan adanya keterkaitan antara vaksinasi dengan autisme itu sebenarnya hanya mengamati 12 anak. Dan kenapa bisa berhasil menarik perhatian publik adalah karena pada saat yang bersamaan memang didapatkan peningkatan pesat dari jumlah anak yang didiagnosis autisme di Inggris. Yang keempat, anak-anak yang menerima vaksin sebelum umur 2 tahun tidak terbukti bisa mengalami gangguan saraf ataupun masalah tumbuh kembang seperti autisme. Yang kelima, tidak ditemukan kasus penyakit autisme pada kelompok anak yang menerima vaksin sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan dan kelompok anak yang vaksinnya tertunda. Terakhir, tidak ada peningkatan resiko bagi anak untuk terkena autisme setelah menerima vaksin MMR, vaksin dengan kandungan merkuri, maupun penggunaan thimerosal dalam vaksin. So, ayah dan bunda, kesimpulan dari berbagai penelitian mengenai vaksin dan autisme adalah vaksinasi tidak punya hubungan dengan perkembangan autisme.
Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI yang menyebutkan bahwa vaksin tidak terbukti menyebabkan autisme. Dan sekarang pun vaksinasi kebanyakan sudah tidak mengandung thimerosal. Nah, pada beberapa orang, termasuk anak-anak, vaksinasi ini memang bisa menyebabkan reaksi ringan seperti demam, kemudian bengkak, nyeri di lokasi suntikan, ya, yang seperti kita lihat sehari-hari lah pada saat melakukan imunisasi pada anak. Tapi, kalau dibandingkan dengan manfaatnya, resiko-resiko yang tadi saya sebutkan itu jauh lebih kecil karena memang vaksin terbukti memiliki manfaat yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit serius pada anak, seperti pneumonia, campak, dan juga meningitis. Oke deh, sekian dulu informasi dari saya kali ini. Semoga ayah dan bunda bisa lebih siap lagi dan juga lebih siaga dalam memberikan dan melengkapi vaksinasi pada anak. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman, kerabat, atau orang terkasih yang membutuhkannya. Kemudian, kasih komen dong kalau misalkan ada saran mengenai topik yang ingin dibahas berikutnya. Dan tentunya, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update tentang informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Salam untuk keluarga dan si kecil di rumah, hidup sehat bersama Halo Dokter.